Apakah kalian tahu bagaimana karakteristik pada lansia? Sebelum membahas mengenai karakteristik pada lansia, yuk kita cari tahu apa itu lansia. Lansia atau lanjut usia merupakan periode di mana organisme telah mencapai kematangan dalam ukuran dan fungsi, juga telah menunjukkan kemunduran usia sejalan dengan waktu. Di Indonesia, menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia, lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas. Adapun golongan lansia menurut World Health Organization atau WHO yang dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama ada middle age atau usia pertengahan, merupakan usia antara 45 sampai 59 tahun. Yang kedua ada elderly atau lanjut usia tua, yaitu usia antara 60 sampai 74 tahun. Yang ketiga ada old atau lanjut usia tua, yaitu usia 75 sampai 90 tahun. Dan yang terakhir ada very old atau usia sangat tua, yaitu usia di atas 90 tahun. Adapun klasifikasi lansia yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pralansia atau prasenelis, merupakan seseorang yang berusia antara 45 sampai 59 tahun. Yang kedua, lansia atau lanjut usia, merupakan seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih. Yang ketiga, lansia resiko tinggi, yaitu seseorang yang berusia 70 tahun atau lebih, atau seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih dengan masalah kesehatan. Yang keempat, lansia potensial, yaitu lansia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan kegiatan yang dapat menghasilkan barang atau jasa. Yang kelima, lansia tidak potensial, yaitu lansia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain. Nah, selanjutnya, bagaimana sih perubahan fisik pada lansia? Sistem pernafasan pada lansia. Perubahan yang terjadi pada sistem pernafasan lansia adalah sebagai berikut. Yang pertama, otot pernafasan kaku dan kehilangan kekuatan sehingga volume udara inspirasi berkurang dan pernafasan cepat serta dangkal. Yang kedua, penurunan aktivitas silia menyebabkan penurunan reaksi batuk yang sehingga potensial terjadi penumpukan sekret. Yang ketiga, penurunan aktivitas paru seperti mengembang dan mengempisnya paru yang mengakibatkan jumlah udara pernafasan yang masuk ke paru mengalami penurunan. Yang keempat, alveoli semakin melebar dan jumlahnya berkurang sehingga menyebabkan terganggunya proses difusi. Selanjutnya, penurunan oksigen O2 arteri menjadi 75 mm Hg yang mengganggu proses oksigenasi dari hemoglobin sehingga O2 tidak terangkut ke semua jaringan. Yang keenam, CO2 pada arteri tidak berganti sehingga komposisi O2 dalam arteri juga menurun yang lama-kelamaan menjadi racun pada tubuh sendiri. Dan yang terakhir, kemampuan batuk berkurang sehingga pengeluaran sekret dan korpus alium dari saluran napas berkurang sehingga potensial terjadinya obstruksi. Selanjutnya, bagaimana sih perubahan sistem persyarafan pada lansia? Perubahan yang terjadi pada sistem persyarafan lansia adalah sebagai berikut. Cepatnya menurunkan hubungan persyarafan, lambat dalam merespon dan waktu untuk berpikir, mengecilnya syaraf panca indera, serta berkurangnya penglihatan, hilangnya pendengaran, mengecilnya syaraf pencium dan perasa, lebih sensitif terhadap perubahan suhu dengan rendahnya ketahanan terhadap dingin. Sistem panca indera pada lansia. Perubahan yang terjadi pada sistem panca indera lansia adalah sebagai berikut. Yang pertama, perubahan penglihatan. Perubahan penglihatan yang terjadi adalah kornea lebih berbentuk skeris, sphincter pupil timbul skerolosis, dan hilangnya respon terhadap sinar, lensa lebih suram atau kekeruhan pada lensa, meningkatnya ambang pengamatan sinar yaitu daya adaptasi terhadap kegelapan lebih lambat, serta susah melihat dalam cahaya gelap, hilangnya daya akomodasi, menurunnya lapang pandang dan berkurangnya luas pandang, serta yang terakhir, menurunnya daya membedakan warna biru atau warna hijau pada skala. Yang kedua yaitu perubahan pendengaran.
Perubahan pendengaran yang terjadi pada lansia adalah sebagai berikut. Yang pertama, presbiakusis atau gangguan pada pendengaran. Hilangnya kemampuan daya pendengaran pada telinga dalam, terutama terhadap bunyi suara antara lain nada-nada yang tinggi, suara yang tidak jelas, serta sulit mengerti kata-kata. Hal tersebut terjadi kepada 50% usia di atas 65 tahun. Yang kedua, membran tipani menjadi atrofi yang menyebabkan otosklerosis. Dan yang terakhir, terjadinya pengumpulan serumen dapat mengeras karena meningkatnya kreatin. Selanjutnya, yang ketiga yaitu perubahan pengecap dan penghindu. Perubahan pengecap dan penghindu yang terjadi pada lansia adalah sebagai berikut. Menurunnya kemampuan pengecap, serta menurunnya kemampuan penghindu yang mengakibatkan selera makan pada lansia berkurang. Dan yang terakhir yaitu perubahan peraba. Perubahan peraba yang terjadi pada lansia adalah kemunduran dalam merasakan sakit serta kemunduran dalam merasakan tekanan, panas, dan dingin. Selanjutnya, perubahan yang terjadi pada lansia yaitu perubahan kardiovaskular atau perubahan pada jantung dan peredaran darah. Perubahan yang terjadi pada sistem kardiovaskular lansia adalah sebagai berikut. Katup jantung menebal dan menjadi kaku. Kemampuan jantung memompa darah menurun 1% per tahun sesudah berumur 20 tahun. Hal ini menyebabkan menurunnya kontraksi dan volumenya. Kehilangan elastisitas pembuluh darah. Kurangnya efektivitas pembuluh darah perifer untuk oksigenasi. Perubahan posisi dari tidur ke duduk atau duduk ke berdiri bisa menyebabkan tekanan darah menurun menjadi 65 mm Hg yang mengakibatkan pusing mendadak. Dan yang terakhir, tekanan darah meningkat akibat meningkatnya resistensi pembuluh darah perifer yang normalnya lebih kurang dari 170 per 95 mm Hg. Sistem saluran kemih dan reproduksi pada lansia. Aliran darah ke ginjal menurun sampai 50%. Otot kandung kemih menjadi lemah yang menyebabkan frekuensi buang air kecil meningkat. Pembesaran prostat lebih kurang dari 75% yang dimulai oleh pria usia di atas 65 tahun. Atrofi vulva atau pengeringan dan penipisan dinding vagina. Selaput lendir pada vagina cenderung menurun atau kering. Menciutnya ovarium dan uterus. Terjadinya atrofi atau penurunan otot pada payudara wanita, serta pada laki-laki testis masih dapat memproduksi meskipun adanya penurunan secara berangsur-angsur. Selanjutnya, yuk kita bahas mengenai sistem pencernaan pada lansia. Perubahan yang terjadi pada sistem pencernaan lansia adalah yang pertama, kehilangan gigi. Penyebab utama adanya kehilangan gigi biasanya terjadi setelah umur 30 tahun. Penyebab lain meliputi kesehatan gigi yang buruk dan gizi yang buruk. Selanjutnya, sensitivitas lapar menurun karena hilangnya sensitivitas dari syaraf pengecap di lidah, terutama untuk rasa manis, asin, asam, dan pahit. Peristaltik atau gerakan menelan menjadi menurun. Fungsi absorpsi atau penyerapan zat pada lansia menjadi melemah. Serta yang terakhir, menurunnya tempat penyimpanan energi dalam tubuh. Sistem kulit dan jaringan ikat. Perubahan yang terjadi pada sistem kulit dan jaringan ikat lansia adalah sebagai berikut. Kulit keriput akibat kehilangan jaringan lemak. Kulit menjadi kering dan kurang elastis karena menurunnya cairan dan hilangnya jaringan adiposa. Kelenjar-kelenjar keringat mulai tidak bekerja dengan baik, sehingga tidak begitu tahan terhadap panas dengan temperatur yang tinggi. Selanjutnya, kulit terlihat pucat dan terdapat bintik-bintik hitam akibat menurunnya aliran darah dan menurunnya sel-sel yang memproduksi pigmen. Menurunnya aliran darah dalam kulit juga menyebabkan penyembuhan luka-luka kurang baik. Kuku pada jari tangan dan kaki menjadi tebal dan mudah rapuh. Pertumbuhan rambut berhenti, rambut menjadi menipis dan botak, serta warna rambut menjadi kelabu. Temperatur tubuh menurun akibat kecepatan metabolisme yang menurun. Nah, dan yang terakhir yaitu perubahan mental yang terjadi pada lansia. Terdapat 5 tipe stereotip psikologik pada lansia, yaitu yang pertama, tipe konstruktif. Yang kedua, tipe ketergantungan. Ketiga, tipe defensif.
Yang keempat, tipe bermusuhan. Dan yang terakhir, tipe membenci atau menyalahkan diri. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu tipe konstruktif. Pada lansia tipe ini memiliki integritas yang baik, dapat menikmati hidupnya, mempunyai toleransi yang tinggi, humanistik, fleksibel, dan tahu diri. Biasanya sifat-sifat yang baik ini dibawa sejak muda. Pada lansia tipe ini dapat menerima fakta-fakta proses menua masa pensiun dengan tenang, juga dalam menghadapi masa-masa akhir. Yang kedua, yaitu tipe ketergantungan. Pada lansia tipe ini cenderung pasif, tidak berambisi, tidak memiliki inisiatif, dan bertindak tidak praktis. Biasanya dikuasai oleh pasangannya. Orang tipe ini senang mengalami pensiun, malah biasanya banyak makan dan minum dan tidak suka bekerja atau bersenang-senang untuk berlibur. Selanjutnya, tipe defensif. Pada lansia tipe ini, biasanya dahulunya memiliki pekerjaan atau jabatan yang tidak stabil dan memiliki sifat selalu menolak bantuan serta seringkali emosinya tidak dapat dikontrol. Memegang teguh terhadap kebiasaannya bersifat kompulsif aktif. Pada lansia tipe ini, cenderung takut menghadapi kenyataan menjadi tua dan tidak menyenangi masa pensiun. Yang keempat yaitu tipe bermusuhan. Pada lansia tipe ini biasanya menganggap orang lain menyebabkan kegagalan, selalu mengeluh, bersifat agresif, serta curiga. Biasanya dahulunya memiliki pekerjaan yang tidak stabil. Menjadi tua dianggap tidak ada hal-hal yang baik, takut mati, iri hati pada orang yang lebih muda. Dan yang terakhir yaitu tipe membenci atau menyalahkan diri sendiri. Pada lansia tipe ini memiliki sifat kritis, selalu menyalahkan diri sendiri, tidak memiliki ambisi, serta mengalami penurunan kondisi sosioekonomi. Biasanya memiliki perkawinan yang tidak bahagia, memiliki sedikit hobi, serta selalu merasa menjadi korban dari keadaan.